membahas tentang bagaimana cara membaca volume. Di sini saya memakai aplikasi dari Hots Mirai Aset Sekuritas dengan contoh saham TRKM atau Telkom. Ya, di sini saya langsung saja mengset volume. Ya, jadi begini, ketika saham tersebut volume naik dan harganya juga ikutan naik, maka bisa dikatakan itu adalah sebuah tanda-tanda bullish atau tren yang naik. Tapi ketika saham tersebut naik ya, tapi volumenya sudah mulai menurun, maka bisa dikatakan itu bakalan adanya terjadi koreksi untuk berikutnya ya. Tapi ketika harga saham tersebut turun dengan volume yang besar, maka itu menandakan sebuah koreksi yang mungkin bakalan berkelanjutan. Tapi ketika saham tersebut turun dengan volume yang kecil dari biasanya, maka bisa dikatakan itu adalah sebuah koreksi yang normal atau adanya aksi taking profit kita bilangnya. Ya, nanti untuk pernyataan itu akan saya tulis di bawah untuk lebih jelasnya. Dan mohon maaf mungkin kalau kurang jelas ya. Jadi di sini kita pertama harus menentukan tren dari saham tersebut. Jadi cara membaca volume selain kita melihat candlenya, entah itu time frame-nya kita pakai harian, mingguan, bulanan, atau bahkan menit, kita tetap bacanya seperti tadi, tapi kita harus menentukan time frame-nya. Nah, time frame ini apa? Jadi time frame itu sebuah candle itu akan membentuk sebuah tren. Trennya itu bisa aja naik atau dia turun ya. Seperti ini. Nah, cara membuat trennya, kita narik garis dari chart yang tertinggi, dari tinggi ke tinggi, dari bawah ke bawah. Seperti ini contohnya. Nah, tinggi ke tinggi, dari ujung ke ujung, lalu dari bawah ke bawah untuk garis supportnya. Yang atas resist, yang bawah adalah support. Ya, di sini udah kelihatan. Jadi saham TLKM ini setelah menyentuh harga 4.840 di tahun 2017, ini dia akhirnya menunjukkan sebuah tren turun ya. Hingga saat ini dia masih tren turun, walaupun di tahun 2020 itu waktu Covid ya, dia sempat menyentuh 2450. Ini dia break dari supportnya, jadi dia turun. Tapi ketika itu ada sebuah pembalikan candle hijau dengan volume gede yang ada tanda-tanda perlawanan pasar, respon pasar, yang akhirnya dia melanjutkan tidak jadi menembus di supportnya seperti itu. Tapi jika waktu itu dia terus-terusan turun dengan volume gede, maka bisa dipastikan dia bakalan melanjutkan break, false break-nya, dari dia itu gagal bertahan di support downtrendnya dan dia membentuk sebuah downtrend baru di bawah tren lamanya. Di sini udah terlihat dia itu hijau dengan volume yang tinggi, maka dia mantul ya. Saya perbesar, dia volume gede, hijau gede. Ini dia turun, volume menurun, lalu dia ini turun, volume yang gede ya. Ternyata besoknya ada pembalikan arah, volume gede tapi dia naik. Selanjutnya, nah, pergerakan volumenya dia untuk selanjutnya itu lebih kecil terus-terusan hingga dia akhirnya bisa kembali ke supportnya ya, supportnya lagi di 2020 Oktober ini. Setelah itu dia naik karena di sini ada volume yang naik signifikan juga ya. Kita lihat di bawahnya ini naik. Sebenarnya kalau secara skala kecil kita juga bisa membentuk sebuah time frame tren di dalam tren
ini ya bilangnya. Nah seperti ini. Nah, lalu kita juga bisa cari juga seperti ini. Nah jadi ini yang namanya tren dalam tren untuk kita lakukan jangka pendek, sedangkan kalau ini itu adalah secara jangka panjangnya. Jadi untuk swing trader atau invest trader biasanya kita memakai time frame yang lebih gede, lebih panjang seperti ini. Tapi untuk kita yang memakai swing harian dengan jangka yang lebih pendek, biasanya kita lebih kecilkan chartnya. Jadi seperti ini untuk time frame-nya, hariannya nggak terlalu jauh. Jadi kita langsung menentukan area support resistnya. Jadi untuk volume ini lebih cocoknya memang kita gabungkan dengan teknikal support dan resist saja. Untuk pembacaannya seperti itu tadi, ketika dia naik harusnya sekarang dia udah ada di area resisten yang terbentuk dari downtrendnya sejak 2017 ya, karena sejak pada tahun 2019 pernah dia menyentuh resist, tapi dia akhirnya turun lagi hingga 2020 dia support, lalu sekarang dia menguji resist tersebut kembali di tahun ini ya, di bulan November 2021 ini ya. Jika dia besok melanjutkan kenaikan lagi dengan volume yang gede, harusnya dia sukses untuk breakout. Karena ini dia turun dengan volume yang turun pula, maka ini bisa dikatakan koreksi wajar. Harusnya untuk berikutnya ketika dia biasa mempertahankan koreksi wajar seperti ini tanpa disertai dengan volume koreksi yang gede, harusnya dia bisa melanjutkan bullish dari breakoutnya ini ya teman-teman ya. Untuk resistnya juga bisa seperti ini. Ini resist, kalau ini kalian tahu sedang ada pattern apa, ini pasti kalian bisa menebaknya ya. Ini pattern yang terjadi adalah pattern apa? Karena saya di sini tidak membahas tentang pattern, tapi saya lebih menekankan ke gimana cara membaca volume. Ketika dia breakout, ya ini kan ada resist, berarti ini bisa dikatakan breakout ya. Breakout dengan volume gede. Sorry, saya ulangi lagi. Nah, ketika dia breakout, ini ya, breakout awalnya dengan volume yang gede, lalu dia tiba-tiba volumenya berkurang. Di sini ada lagi candle hijau, dia naik. Ini harusnya adalah tanda-tanda dia bakalan ada pantulan kenaikan lagi. Tapi ketika di sini waktu dia turun, ternyata ada candle yang menyuruh dia untuk turun. Ini dengan volume gede ya. Kita lihat. Nah, dia ternyata turun hingga menyentuh ke support yang dulunya pernah jadi resistnya. Ini ya, resist, sekarang ini jadi supportnya. Dia mantul lagi dengan volume gede pula, dia akhirnya melanjutkan kenaikan. Nah, jika ini dia nggak bisa melanjutkan kenaikan dengan volume yang gede pula, maka dia resistnya bahkan di area 3600 ini hingga ke 3500 untuk sementara ini. Gini ya, sekitar segini. Ini untuk area supportnya untuk berikutnya. Untuk jangka time frame panjangnya ya seperti tadi yang kita lakukan. Nah, seperti ini. Jika dia sekarang ada di area resistnya dan jika berhasil menembusnya, maka ada target kenaikan. Nah, ini target kenaikannya. Sekian dari video saya. Semoga kalian paham bagaimana cara membaca volume yang benar dan apakah arti jika volume dia turun, apa arti bila volume dia naik, lalu candlenya apa itu breakout. Breakout itu menembus, entah menembus support atau menembus dari resist, support yang bawah, resist yang atas. Jika dia menembus dengan volume gede, itu berarti dia beneran
breakout, tapi jika dia volume kecil dan menembus garis support atau resistance tersebut, maka bisa dikatakan adanya tanda-tanda failed breakout atau gagal breakout. Sekian ya, mengerti ya. Ya, sekian dari video kali ini. Semoga kalian paham. Jika ada pertanyaan silahkan komen. Terima kasih.